Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Tanggal berapa ya, Mas Frendika? Tanggal berapa ya? 22 ya. Juli 2025. Kalau Muharramnya wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang terkenal dengan Abdullah bin Umar. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan sangat terkenal syiddatu ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat kuat sekali di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak suka labu, tapi begitu beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masak labu, maka seketika itu juga beliau langsung suka dengan labu. Ya, ada hal yang bukan termasuk sunnah, tetapi karena beliau sangat kuat di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala buang hajat, beliau berjalan menjauh. Istilah zaman dulu yatakhalla. Yatakhalla itu artinya supaya tidak kelihatan. Makanya khala di masa kita ini diartikan dengan WC, padahal zaman dulu enggak, jalan jauh sampai enggak kelihatan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, kemudian beliau muter-muter, kemudian berjalan lagi, baru beliau setelah enggak kelihatan buang hajat. Ternyata Abdullah bin Umar mempraktekannya. Dia berjalan di tempat yang jauh di mana Rasulullah muter-muter, kemudian beliau muter-muter. Kemudian sampai enggak kelihatan, baru beliau di situ buang hajat. Nah, ini sangat kuat beliau di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pilar. Pilar itu artinya tiang yang sangat besar dan kuat. Jadi pilar-pilar Islam, penyangga-penyangga Islam, yang paling besarnya ada 5. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah. Itu syahada alla ilaha illallah. Syahada alla ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah.
wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah Ka'bah, wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini di lafaz ini terjadi perbedaan dengan lafaz-lafaz yang umumnya yang kita hafal. Jadi yang pertama syahadah alla ilallah, kemudian Muhammad Rasulullah, sama ya, kemudian menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Biasanya yang keempat adalah puasa. Tetapi di sini haji dulu, kemudian apa? Puasa Ramadan. Ini dari hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan dalam pembahasan kita hadis Arba'in Nawawi ini masuk hadis yang ketiga. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting dan agung Islam. Yang di atas pondasi tersebut dibangunnya Islam. Dan di atas pondasi ini maka jadilah seorang hamba itu menjadi muslim. Jadi tatkala ada seorang hamba mengamalkan dari 5 pondasi ini, maka dia menjadi seorang muslim. Kalau dia tidak mau mengamalkan, berarti dia tidak masuk ke dalam Islam. Berarti hadis ini sangat penting. Sehingga karena sangat pentingnya sering disampaikan. Tetapi biasanya syaitan meremehkan perkara-perkara yang sangat penting. Karena mungkin saking seringnya. Padahal justru yang didahulukan, yang dimudahkan, itu yang pokoknya. Wa bi ghairiha, dan kalau misalnya dia tidak membangun amalannya dari 5 perkara ini, maka yamruku minad din, maka dia akan keluar dari agama. Berkata Imam Nawawi, sesungguhnya hadis ini adalah aslun azim, pokok yang sangat agung. Jadi kalau orang ingin mengenal agama, pokoknya ini. Pokoknya ini, hadis ini diantaranya. Makanya kalau orang ingin tahu sejauh mana puncak daripada ilmu agama, maka sesungguhnya puncak dari belajar ilmu agama kembalinya ya ke sini lagi. Jadi kalau misalnya ada seorang pencari ilmu sampai profesor misalnya, doktor, profesor, kalau pondasi ini tidak menjadi kuat, berarti dia belajarnya salah. Kalau misalnya dia sampai profesor, doktor, kalau misalnya ada gelarnya ya, kalau nggak ada gelarnya misalnya ya seorang allamah misalnya, seorang yang sangat alim ya, ataupun syekhul kabir, syekh yang besar misalnya. Ternyata tidak menjadikan dia lebih kuat dalam perkara ini, berarti juga gagal. Jadi intinya belajar agama dari awal nanti sampai puncaknya ya menguatkan perkara-perkara ini. Jadi kitab-kitab yang besar-besar, yang tebal-tebal, yang sulit-sulit, itu dalam rangka menguatkan ini. Ya, dalam rangka menguatkan ini. Kenapa menjadi tebal? Kenapa menjadi sulit? Karena serangannya banyak. Di permulaan belajar seperti ini tidak mungkin digunakan untuk mematahkan serangan-serangan yang banyak tadi, tidak mungkin. Karena yang ngaji jelas bingung, ini gimana kok ngaji kayak gini. Tetapi yang sudah kuat, nah, kemudian diberi problem, ya, kemudian diajari cara mematahkannya, kemudian di sini dia menjadi orang yang sangat kuat. Makanya kalau kita lihat para ulama kita adalah orang-orang yang sangat kuat imannya, mantap, ya, sangat kuat dan kokoh, dan akhirnya kita berjalan di belakangnya. Jadi di sini adalah aslun azim di dalam mengenal agama. Wa alaihi i'timaduhu, dan di atas hadis ini bersandarnya agama.
Waqad jama'a arkanuhu, dan sungguh telah terkumpul seluruh pilarnya. Maka di dalam perkara ini harus kita hafal hadisnya. Ya, dan menghafal hadis ini alhamdulillah pendek. Ya, pendek, alhamdulillah. Semoga udah pada hafal semuanya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, pembahasan berikutnya yang bertalian dengan hadis yang kita bahas adalah kapan seorang hamba menjadi muslim. Seorang hamba tidaklah menjadi seorang muslim kecuali dengan dia menegakkan pondasi-pondasi dan tiang-tiang daripada rukun Islam tersebut, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis. Seperti misalnya ya, seperti dalam hadis ya, seperti ya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam masalah ini, dengan menegakkan dan menguatkan hukum yang kokoh tadi. La yakumu illa ala qawaidin, dan tidak akan tegak kecuali harus di atas kaidah-kaidah tadi, di bangunan-bangunan tadi. Kalau tidak, maka akan longsor. Jadi bangunan kalau tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan longsor, akan ambruk. Disilakan dengan longsor. Jadi kalau tidak dibangun di atas pondasi yang kuat, digambarkan membangun di atas tanah yang longsor. Dibangun di atas tanah yang longsor. Kemudian setelah itu membangun perangai-perangai Islam yang wajib sebagai penyempurna. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Walam yadhkur sallallahu alaihi wasallam baqiyata arkanil iman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan rukun iman yang lainnya yang wajib. Karena persaksian syahada alla ilaha illallah itu meliputi seluruh apa yang bertalian dengan ibadah. Seperti misalnya jihad yang fardu, ya, yang merupakan kejayaan Islam. Jadi tidak disebutkan di dalam rukun Islam tersebut. Jadi begini maksudnya. Ya, jadi Syekh ingin mengatakan begini. Pada kata asyhadu alla ilaha illallah ini adalah persaksian yang menjadikan bangunan itu kokoh. Dan ini perkara yang wajib. Sisanya dibangun padanya ya hal-hal lain yang menjadi penyempurna. Kemudian yang kedua, persaksian terhadap Nabi Muhammad SAW ini tidak disebutkan hal-hal lain yang itu merupakan kewajiban. Beliau contohkan di sini misalnya jihad, ya, jihad yang sifatnya fardu. Karena jihad ada yang fardu, ada yang fardu kifayah. Atau misalnya birrul walidain misalnya. Nah, pada perkara ini tidak disebutkan karena tatkala mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, maknanya seluruh syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW masuk di dalam syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, masuk dalam syahadah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, mewakili dari seluruh hal yang bertalian dengan syariat yang lainnya.
Di sini disebutkan syahadah la ilaha illallah dan syahadah Muhammadar Rasulullah SAW. Ya kan tidak disebutkan semuanya, ya kan? Tapi maknanya tatkala sudah bersyahadah asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga beriman dengan syariat yang lainnya. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Jadi intinya ya, kapan seorang itu menjadi muslim ya tatkala mengucapkan syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya sekarang masalah syahadah. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5. Yang pertama adalah syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadhihi min a'zami da'aimil Islam. Ini adalah sebesar-besar tiangnya Islam. Makanya pembahasan syahadah alla ilaha illallah ya, syahadat tauhid ini pembahasan yang banyak dan mendalam. Ya, syahadah alla ilaha illallah adalah pembahasan yang banyak dan mendalam, baik kitab-kitabnya, penjelasannya begitu. Ya, banyak dan mendalam. Nah ini kadang malah sebagian orang melewatkan, padahal ini pembahasan dalam. Ya, dari kitab-kitab tauhid, ya, baik tauhid dalam hal ini yaitu asma was sifat. Padahal asma was sifat ini termasuk pembahasan tauhid yang jarang dibahas. Padahal ini termasuk daripada bentuk syahadah alla ilaha illallah. Kemudian juga tentang tauhid Rasul. Tauhid Rasul adalah ya la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pengikutan yang berhak untuk diikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bi ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa batil, dan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti maka batil. Kalau syahadah alla ilaha illallah maknanya kan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Ya. Selain Allah SWT, fa ibadatuhu batil, maka ibadahnya adalah batil. Itu tadi syahadatullah dan juga syahadatu Rasul. Ini sebesar-besar tiang. Berikutnya li'anna biha ya'simud dam wal mal, karena dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan ini maka terlindungi darah dan harta. Terlindungi darah dan harta. Mungkin dalam pembahasan seperti ini, yang melindungi siapa? Begitu. Yang melindungi jelas Allah. Kalau misalnya tidak ada perlindungan secara apa yang ada di dunia, ya, misalnya dari pemerintahan tidak ada perlindungan, ya, tidak ada perlindungan misalnya, maka Allah yang akan melindunginya. Sehingga tatkala ada orang yang membunuhnya tanpa hak setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka ini akan menjadi petaka yang mengerikan, ya, petaka yang mengerikan bagi orang yang membunuh muslim tanpa hak. Karena Rasulullah SAW mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, inna dima'akum wa amwalakum, dan harta kalian, haramun alaikum, haram bagi kalian, ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini, yaitu di Arafah, wa syahrikum hadza, dan di bulan kalian ini, yaitu di bulan Dzulhijjah, wa fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini, yaitu di Mekah. Jadi darahnya kaum muslimin nilai keharamannya seperti itu. Makanya hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali misalnya tawur antar pelajar padahal masih muslim. Tawur antar warga padahal masih muslim, karena nilai keharamannya seperti haramnya bulan Dzulhijjah, haramnya Arafah, haramnya
Mekah. Jadi ngeri. Dilindungi secara syariat. Ya, jadi nanti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan. Adapun pemerintah kalau ada ya dia menjaga ya terlindunginya ya seorang muslim walaupun mungkin dia fakir, ya tampilannya jelek, mungkin dia ya EQ-nya kurang dan sebagainya. Tapi tatkala muslim dia mendapatkan perlindungan itu. Makanya nilai daripada syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh ini nilainya sangat agung. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Dan kemudian dengan ucapan syahadat tadi maka Allah SWT menerima apa yang disyariatkan kepada kita. Dan dengannya syahadat tadi dia juga ya diberi ya kewenangan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ini kalau dibahas berarti keutamaan atau keistimewaan atau agungnya syahadah. Yang pertama terlindungi darah, harta dan kehormatan. Jadi kalau orang sudah bersyahadah, ini kehormatannya terjaga. Maka hati-hati sekali loh. Sebagai komentator, hati-hati. Ya, hati-hati memang ya kan? Ini sering disebut dengan apa? Memakan bangkai saudaranya yang masih hidup. Ya, baik dengan tulisan ataupun ucapan gitu. Makanya kita banyak ngobati sakit hati kita. Ya, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Banyak ngobatin. Ya, mungkin sakit hati dan sebagainya tapi jangan terbawa. Ini kita berlindung pada Allah. Karena ini terjaga. Harta, kehormatan, kemudian apa? Darah. Kemudian yang kedua, amalannya diterima. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun seberat biji zarah tapi dia beriman, dia bisa menerima kebaikan dari amalannya. Tapi kalau dia tidak beriman, walaupun bersedekah dengan satu gunung Uhud emas, tidak diterima. Kemudian yang ketiga, dengan ini maka peluang atau dia mendapatkan ya hak untuk masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Ini mahalnya kalimat syahadat. Allah SWT berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabas sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Surat Al-A'raf ayat 40. Allah SWT mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kadzdzabu, mendustakan. Mendustakan di sini berarti nggak mau kayak Firaun ya atau sombong ya kan atau enggan dan sebagainya. Dia nggak mau ucapkan syahadah. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Di antaranya syahadah tadi. Ya, syahadatullah wa syahadat Rasul. Wastakbaru anha, dan dia sombong, menganggap perkara itu adalah kecil. Ini bahayanya hidup di dunia loh. Di dunia ini banyak orang kecelik. Siapa yang menganggap taklim kayak kita ini adalah sesuatu yang agung? Padahal di sini kita mengajarkan qala Allah wa qala Rasul dan masalah syahadah. Ya, beda dengan sebuah konser misalnya yang menghabiskan satu konser minimal ya 7 miliar ya. Ini bilangan zaman dulu ya. Zamannya Michael Jackson. Itu sekali konser 7 miliar. Kalau kakaknya atau adiknya namanya Janet Jackson itu 15 miliar. Sekarang saya nggak tahu berapa biaya per konser. Nah, orang menganggap perkara yang demikian itu udah besar. Atau walimah lah, walimah ya, walimah 250 juta. Ya, bagi saya besar. Dan orang akan melihat 250 juta besar. Padahal di situ banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Misalnya musik dan sebagainya. Orang menganggap besar, mewah. Padahal itu di situ kosong, misalnya dari hal-hal yang bertalian dengan agama Allah. Lah, disitulah yang kita sebut dengan kecelik tadi.
Manusia itu mudah sekali apa? Kecelik. Jadi tanpa ilmu sulit orang ya mengklasifikasi mana yang agung, mana yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Nah, ini. Jadi di sini syahadah agung. Tetapi ada yang mendustakan dan menyombongkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah, la tufattahu lahum abwabas sama. Nanti dia, kata Allah SWT, tidak akan dibukakan pintu langit. Jadi pintu langit menolak dia. Makanya tatkala ada orang dicabut nyawanya dari orang-orang yang tadi mendustakan ayat Allah dan sombong, dibawanya nyawanya kan, itu baunya busuk. Ya para malaikat juga nggak ada yang mau, akhirnya jatuhkan lagi, ya jatuhkan lagi. Naudzubillah min dzalik. Ya, sebatas yang saya ingat, rohnya orang-orang kafir ini di neraka, sedangkan rohnya orang-orang yang beriman di surga, di paruh burung yang ada di surga. Ini ngeri nih, ya dalilnya ini tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Kemudian dikatakan oleh Allah SWT, la yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan bisa masuk surga. Ya. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai nanti kalau memang ada onta masuk ke lubang jarum dan keluar dari lubang jarum. Kalau memang ada seperti itu, ya baru bisa orang seperti itu masuk surga. Sekarang pertanyaannya, bisakah onta masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin bisa. Nah, mungkin ada pertanyaan nyeleneh, mungkin ya. Ya kita bikin jarumnya jarum raksasa yang besarnya melebihi sekian kali onta, biar ontanya bisa masuk. Wah, itu bukan namanya jarum itu. Namanya jarum kan untuk pakaian. Loh, jarum raksasa buat jarumin apa? Jangan lari dari apa yang didalilkan. Ingat loh. Jadi ayat-ayat seperti ini adalah iman yang menerima. Ya. Tapi tatkala bukan karena iman, perkataan apa yang tidak bisa dipelintir? Ya, perkataan apa yang tidak bisa ditolak? Perkataan apa yang tidak bisa dipalingkan, tetapi sesungguhnya memalingkan dari apa yang Allah maksudkan setelah Allah menyampaikannya dengan jelas dan mudah, ini bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan dan juga pendustaan dari ayat-ayat Allah. Ngeri ya, berarti bagi mereka yang bersyahadah ini dapat keutamaan sebagaimana yang disebutkan. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, itu tentang masalah syahadah. Ya, jadi kalau kita ingin masuk Islam, yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadah. Kedudukannya, pembahasannya ya walaupun tidak panjang lebar tapi kurang lebih seperti itu. Ya, memang taklim itu saling menguatkan. Ya, jadi taklim yang di Arba'in Nawawi mungkin dengan taklim yang di Kitab Tauhid, nah ini saling menguatkan. Ya, karena membahasnya adalah dalam hal ini masalah tauhid. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, setelah mengucapkan syahadah, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Rukun Islam yang kedua adalah wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Dalam pembahasan ini sebagai efek kontrol ya, bagi kita tatkala menilai kaum muslimin yang ada di Indonesia. Coba ya, semoga waktunya ada ya, semoga kita bisa mengambil hikmah. Ya nanti ya kalau ada saya mau nanya simpulannya antum gimana ya. Tapi kalau belum kita simpulkan, kalau memang ada waktu nanti antum nanya. Kita akan bahas tentang masalah salat. Salat adalah silah. Silah itu artinya penghubung antara hamba dengan penciptanya, pemberi rizki, yang mengatur, yang menyayanginya, yang membimbingnya, yang menghidupkannya, yang mematikannya. Jadi penghubungnya adalah apa? Salat. Dan salat ini harus ditunaikan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka penting ya
belajar dasar diantaranya sifat sholat Nabi, sehingga jangan sampai tatkala ruku naruh tangannya di bawah lutut. Anda lihat nih, ya ada tokoh besar naruh tangannya itu di bawah lutut, kan kasihan loh, ya kan. Tentang masalah hal lain yang saya agak, ini mungkin bisa jadi masalah fikih ya. Kadang saya melihat ada yang naruhnya di perut gitu ya. Tapi sebatas yang saya ketahui memang di dada. Memang ketentuan perut pusar ini nggak ada sih. Tetapi kan jelas loh ketentuannya ya di dada ya, buka. Nah, sehingga kalau kadang yang kayak glembreh kayak gini, saya bingung nih. Ya pendalilannya dari mana gitu kan? Nah, itu sebatas yang saya belajar. Ya memang belajar lama ya jadinya lebih banyak ya belajar. Cuman sebatas yang saya yakini dan saya pelajari ya tidak ada ya. Jadi kadang ada yang lihat yang lembreh kayak gini. Nah ini memang ini permasalahan fikih. Permasalahan apa? Fikih. Tapi ketentuannya tetap shollu kama ra'aitumuni usolli. Memang kadang masalah fikih dikendorin ya. Seperti soft itu kan harus rapat. Nah, ada yang kendorin nggak harus rapat, yang penting lurus. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la tusawwunna sufufakum. Ya, sungguh-sungguh kalian harus ya meluruskan saf kalian. Al-ka'b bil ka'b wal mankib bil mankib. Antara mata kaki dengan mata kaki, antara pundak dengan pundak. La tada' furujati syaitan, dan jangan biarkan celah kecil yang tempat masuknya syaitan. Nah, ini kadang yang penting kan lurus begitu. Kemudian ya isbal ini juga kadang digembosin. Padahal Rasulullah SAW mengatakan makana asfala ka'bain fa finnar. Sesungguhnya apa yang di bawah mata kaki ini diancam dengan neraka. Bahkan tatkala Umar bin Khattab minum ya, dan ini di saat-saat kritis beliau, minum sari kurma dari mulut keluar dari lambung, ada yang menjenguk beliau, ternyata jubahnya menutupi mata kaki. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Ibnu Ukhay, irfa izaraka fa inna asfala ka'bain finnar. Wahai anak saudaraku, angkat sarungmu, karena ya yang di bawah mata kaki itu diancam dengan neraka. Adapun yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau sarungnya itu menutupi mata kaki, ini dari satu kejadian. Dari satu apa? Kejadian, satu peristiwa, bukan kemudian menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Buktinya tatkala beliau kainnya menjulur, beliau bisa ngangkat, menjulur lagi bisa ngangkat. Berarti beliau mengingkari atas turunnya kainnya tersebut. Kemudian karena dia sudah berusaha dan ternyata turun, kemudian Rasulullah mengatakan, kamu itu mendapatkan uzur karena itu tidak termasuk daripada kesombongan. Jadi apa yang terjadi pada Abu Bakar di sini bukan menjadi kebiasaan Abu Bakar. Dan ingat, yang terjadi pada Abu Bakar ini kan person. Di sana ada Umar dan sebagainya. Ya, sehingga tetap yang lebih kuat adalah ya kita tidak menutup mata kaki. Memang ada sih hal yang boleh ya, boleh itu tengah-tengah. Jadi ini tonto gitu ya. Itu mata kainnya di tengah-tengah. Ini boleh aja. Tapi ini berbahaya. Kalau misalnya sunnah ya di atas sak gitu. Bagi perempuan memang boleh ya, cuman sampai 1 jengkal, lebih daripada itu nggak boleh, menutupi. Ya memang perempuan lain. Di sini masalah salat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dan beruntung orang yang menegakkannya dengan khusyuk dan juga khudu. Sebagaimana firman Allah SWT, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ini beruntung. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Apakah arti khusyuk? Khusyuk itu artinya adalah ya al-khauf ma'a roja. Khusyuk artinya adalah apa? Takut disertai dengan harap. Yang sering disampaikan khusyuk itu artinya adalah apa? Konsentrasi. Ya kan? Khusyuk itu adalah apa?
konsentrasi. Benar apa salah kalau khusyuk itu konsentrasi? Keliru, salah. Karena kalau orang mau lomba lari kan konsentrasi, ya kan? Siap, 1, 2, 3, ya kan? Ya kan? Zaman dulu. Ya. Nah ini bukan konsentrasi ya. Banyak konsentrasi tapi bukan khusyuk. Jadi khusyuk itu artinya takut. Jadi tatkala kita sholat itu takut. Ya kan, kepada Allah, akan siksanya, akan azabnya. Bersamaan takut itu kita berharap surganya, pertolongannya gitu. Nah, itu namanya khusyuk. Ya kan? Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Kemudian barang siapa yang menjaga dan menunaikannya, kanat lahu yaumal qiyamah nuran wa burhanan wa najatan. Maka sholatnya itu menjadi cahaya di hari kiamat. Menjadi apa? Cahaya di hari kiamat. Dan juga menjadi bukti, burhan. Dan juga menjadi najah, keselamatan. Jadi sholat ini agung. Makanya ya Allah ya Rabbi, sholat itu sering terasa apa? Berat, ya kan? Sholat sering terasa apa? Berat. Jam 12 malam mau wudu kan berat, ya kan? Jam 1 mau wudu berat kan? Nah, tahajud berat, ya kan? Nah, ini. Tapi itu nanti menjadi bukti ini. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian sholat ini juga membimbing seorang muslim, ya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu menumbuhkan rasa takut. Makanya usahakan salat kita itu betul-betul jiwa kita itu jadi terbentuk adanya rasa takut. Sebagaimana firman Allah taala, "Innas salat tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fakhsya. Fakhsya itu ya mesum. Ya memang mesum ini naudzubillah ya, di masa kita ini komoditi mesum ini menjadi komoditi yang tidak bisa membendung kecuali hanya Allah SWT. Kemudian kita juga menjauh. Ya, udah tak terkontrol. Ya, fakhsya di masa kita ini. Naudzubillah ya. Kemudian perbuatan mungkar, perbuatan keji dan mungkar dengan sholat. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian sholat juga sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maksudnya setelah benar syahadahnya, syahadatullah dan syahadatu Rasul, begitu. Jadi bukan kemudian loncat gitu loh. Bukan. Jadi syahadatullah wa syahadat Rasul penting. Karena nanti dibangun padanya amalan-amalan yang lain sebagaimana tadi yang disebut. Ada jihad, ada sholat, ada puasa, ada haji. Lah kalau syahadatnya ini hancur, sholatnya nggak kebahas. Tapi kalau syahadatnya bagus, lah ini nanti dia dihisab nih, ya, akan dihisab pada hari kiamat. Fa in shalahat shalahat sairu amali, dan apabila sholatnya bagus ya sudah jelas seluruh amalannya bagus. Ya, bagaimana mungkin orang dikatakan bagus sholatnya sementara tauhidnya belum sukses. Ya. Kemarin tatkala saya ngaji sama Syekh Muhammad bin Zaid Al-Madkhali, ya, ini perkara penting. Jadi syarat diterimanya amalan beliau menyebutnya ada 3. Ya, ikhlas dan betul sunnah. Di antaranya yang pertamanya itu adalah benarnya akidah. Jadi misalnya dia tidak berbuat syirik, tidak nyembah kuburan, tidak jimat dan sebagainya. Tapi dia misalnya meyakini bahwasanya Allah ada di mana-mana,
Tauhidnya belum beres tuh. Ini penting nih. Jadi memang pembahasan akidah tadi sebagaimana yang disebutkan, ya misalnya kita belajar nih ya awal nih, nanti kita sampai kepada ilmu para doktor misalnya, doktoralnya. Ilmu para doktoralnya ini ya sama saja membahas tentang masalah ini, cuman membantah gitu. Misalnya membantah pemikiran matahari itu diam, bumi berputar. Nah, ini dibantah. Ya, dan banyak sekali bantahan-bantahan di situ dengan kaidah-kaidah mereka, sehingga perkara-perkara yang demikian ini bagi para pemula tentu memberatkan. Karena literatur tentang masalah ini banyak. Kalau kita berpikir misalnya kurikulum yang ada di negeri ini misalnya dihapuskan pelajaran fisikanya tentang masalah matahari diam pada porosnya dan bumi berputar, kayaknya sulit. Karena negeri ini kan juga bingung mau mengambil dari mana kurikulum tersebut. Baik matematikanya, fisikanya, kimianya, begitu. Ya mereka akhirnya ngadopsi ke negeri-negeri yang dianggap maju. Ada Inggris, mungkin Jerman, begitu. Kan kurikulumnya banyak ke sana. Ambil ke sana, mungkin tambah lagi sekarang mungkin Amerika dan sebagainya. Ya kadang juga sulit. Maka di sini kita sebagai kaum muslimin belajar akidah. Sehingga tatkala kita melihat hal-hal yang demikian itu kita bisa memiliki apa? Memiliki ya daya tolak. Oh ini nggak benar secara akidah. Ketahuan bahwasanya mereka dalam masalah ini ya cacat begitu. Cacat. Nah ini juga merupakan wallahu alam ya dampak dari kemunduran kaum muslimin. Ya. Saya kemarin baru dengar pidato tapi via telegram dari Dr. Abdullah Mar'i. Ya, saya pernah ngaji juga di Yaman ya sama beliau, tapi kunjungan beliau. Ya. Beliau padahal berbicara tentang masalah keutamaan bulan Muharram. Cuman beliau ternyata membawa tokoh-tokoh Islam sebagai penemu ilmu pengetahuan. Disebutkan ini begitu. Dan memang aslinya teknologi itu awalnya kaum muslimin yang menemukan. Seperti Ibnu Taimiyah itu kan bukan hanya ahli ilmu agama, ahli ilmu perang, ahli ilmu perbintangan, dan ahli ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi memang pembelajar itu ya namanya pembelajar ya nggak akan pernah puas dengan ilmu. Sebagaimana ahli harta tidak akan pernah puas dengan apa? Harta. Walaupun misalnya dia punya kekayaan dari Sabang sampai Merauke, nggak akan pernah puas. Ya, yang ilmuwan, ini ilmuwan kalau kita lihat kuburannya Ibnu Taimiyah di Damaskus itu di tempat sampah, bayangkan, auzubillahi min dzalik, di Aleppo itu. Jadi ini rumah sakit, ini kuburannya Syekhul Islam. Jadi di Sewiyah lah bahasanya. Padahal di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya banyak sekali membangun keilmuan yang akhirnya menjadi kekuatan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ini memang cara yang paling ampuh untuk melemahkan kaum muslimin adalah dinyalakannya syahwat. Cara paling ampuh untuk melemahkannya kaum muslimin adalah apa? Dinyalakannya syahwat. Dan saat ini ya menyala syahwatnya. Ya. Kata-kata menyala juga banyak ya, Mas Abdul Qahar. Menyala abangku gitu. Syahwatnya menyala ini. Ya Allah, ini hati-hati, ini harus pandai memalingkan ini. Kalau syahwatnya menyala, ya jiwa ingin tahunya rendah. Ya makanya akhirnya ya para ulama menata ya kan, masa belajar teknologi Qur'annya belum bisa kan gitu. Makanya ya Quran udah. Nah itu kalau memang mampu udah dinaikkan lagi. Belajar teknologi sesuai dengan minat dan bakat. Nah akhirnya yang memfasilitasi karena mampu ya pemerintah Saudi. Kalau mau belajar kedokteran, Saudi menyelenggarakan. Ya, diajari dulu ilmu kaidah-kaidah syariatnya. Mau belajar perikanan diajari, mau belajar yang lainnya diajari gitu. Karena memang ini butuh pembiayaan untuk belajar. Lah di bidang ini mereka itu memang
ya menang saat ini gitu. Padahal dulu ilmuwan kaum muslimin itu di depan, mereka di belakang. Sudah ya? Kita lanjutkan lagi ya hadirun azani wa azakumullah. Jadi salat, kalau salatnya bagus maka seluruh amalannya bagus, tapi setelah apa? Tauhid, ya kan? Setelah tauhid itu penataannya. Berikutnya la hadirun azani wa azakumullah. Ini sudah masuk Isya ya, tapi sedikit lah. Jadi yang tadi saya tanyakan ini sebagai efek kontrol ya, yang bagi kita yang ada di Indonesia tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Yang kita kontrol dan kita jangan ikut-ikutan ya. Di Indonesia ini memang sih prosentase kaum muslimin itu kan kalau dulu 90%, sekarang paling banter mungkin 80%, 75%. Ya, itu data prosentase. Ya kan? Tapi kalau kita lihat banyak sekali kaum muslimin yang di Indonesia itu pada nggak sholat, kan Islamnya Islam KTP. Paling yang Islam itu ya paling cuman 10%. Ini kalau ditinjau secara akidah berbahaya ini. Karena ini bisa masuk ke dalam ranah takfir kepada kaum muslimin. Bayangkan. Makanya di sini nih, permasalahan-permasalahan tentang masalah agama ini yang sering kita tolak gitu ya. Permasalahan-permasalahan agama ini yang sering kita tolak. Orang kayak kita ini dianggap sebagai sebagai orang ekstrim atau radikal. Kita tanya radikalnya dari sisi mana, ekstrim dari sisi mana. Tatkala ada yang berpendapat di Indonesia, misalnya muslimnya hanya 10%, karena banyak yang tidak mengerjakan sholat dan Islamnya ada KTP, kita menyanggah. Di sini ini ada sangkalan dan sanggahan yang ilmiah yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad Fadhim Sultan dengan dalil, sehingga sebagai kontrol nih tentang masalah ini jangan gegabah. Ya, kemarin juga ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Zaid Al-Madkhali, karena di Indonesia juga ada satu kelompok yang memahami agama namanya al-udhru bil jahli. Al-udhru bil jahli artinya ya, al-udhru bil jahli ini artinya bentuk pengingkaran kepada orang yang sudah nampaknya syirik, kemudian dia tidak dikafirkan, tidak disyirikkan begitu. Jadi kalau memang sudah nampak syirik kayak gitu-gitu ya syirik, tidak tauhid, dan keluar katakanlah dari millah begitu. Karena di masa kita ini tidak ada celah orang untuk tidak tahu tentang tauhid. Beda dengan masa mungkin fatrah. Nah, masa sekarang ini kan internet, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dari sisi mana dia tidak tahu tentang tauhid, dari sisi mana? Sehingga tatkala dia terjatuh pada syirik dan seterusnya, tidak ada uzur bagi dia, udah contreng aja. Begitu. Ternyata dibantah sama Syekh. Ya namanya manusia tetap ada kemungkinan ada perkara yang dia belum paham. Kalau itu syirik dan itu nggak boleh. Begitu. Ini jawaban dari Syekh Muhammad bin Zaid Al-Madkhali. Ya. Seketipun pahami, mungkin penjelasan ini pun bisa dipahami apa enggak Mas Abdul Qahar nih? Bisa dipahami enggak Mas Abdul Qahar? Sedikit diulangi napa mboten? Jadi gini Mas Abdul Qahar, ada sekelompok orang ya menyalahkan orang-orang yang memberikan uzur kepada orang yang terjatuh kepada kesyirikan tidak dihukumi dengan syirik. Jadi kalau orang terjatuh kepada syirik kan pasti musyrik begitu. Tidak ada uzur begitu. Ternyata tatkala ditanyakan di dalam masalah ini, ya namanya manusia tetap ada uzur. Jadi memang memahami agama itu kayak mudah tapi tak semudah. Contohnya di dalam masalah ini nih, masalah orang meninggalkan sholat. Dan Syekh Shalih Fauzan, dalam keadaan tertentu orang berbuat syirik ya dihukumi musyrik. Tapi dalam keadaan tertentu orang melakukan berbuat syirik
tidak dihukumi dengan musyrik karena mungkin dia tidak tahu. Jadi memang keadaan orang ya memang tidak bisa dihukumi dengan sesuatu yang sama karena memang kondisinya orang beda-beda. Jadi di sini tetap adanya uzur begitu. Adanya kemaafan, mungkin dia tidak tahu. Ya, jadi tidak mutlak pokoknya berbuat syirik habisi, musyrik gitu. Ya kan? Sehingga ya halaludam misalnya, halal darahnya. Ya, tauhid misalnya. Lah ini hati-hati sekali masalah seperti ini. Termasuk di dalam masalah orang meninggalkan sholat di sini. Tapi simpulannya ya karena waktunya habis. Ya, jadi di sini Syekh membahas tentang dalil-dalil yang banyak. Tentang pendapat-pendapat di antaranya sahabat yang menghukumi kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Di antara disebutkan sahabat di sini banyak sahabat. Sebutkan. Ya kan? Terus para imam juga yang mengkafirkan iya. Ya. Dan dalilnya biasa dipakai itu. Saya masih hafal dalilnya waktu SMA juga diajarin begitu. Ya. Farqu bainal muslimi wal kafiri tarkus shalah. Perbedaan antara muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau meninggalkan sholat kafir, gitu. Wah ternyata di sana ada jumhur menyatakan tidak kafir, dan ternyata di sahabat juga menyatakan tidak kafir. Coba bayangkan, ya sahabat kemudian Syekh siapa ini? Syekh Albani juga menyatakan tidak kafir. Yang kafir itu tatkala dia itu terang-terangan, saya nggak mau sholat, satu. Yang kedua, sholat nggak wajib bagi saya. Nah itu di situ. Nah dalilnya dari sisi mana kok tidak dikafirkan? Di sini banyak dalilnya. Cuman waktunya habis. Waktunya apa? Habis. Ya. Jadi intinya ya kita bawakan aja dalilnya ya. Dalil yang menyatakan tidak kafirnya nih. Ini dalilnya begini nih. Kita bacakan dalilnya. Salah satu di antaranya dalilnya. Dalilnya banyak, cuman salah satu di antaranya ini. Dari Hudzaifah ibn Yaman, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudarrisul Islam kama yudarrisu syai'ut thawb." Islam itu akan tenggelam, akan pudar sebagaimana pudarnya warna pakaian. Jadi warna pakaian lama-lama apa? Pudar sebagaimana Islam. Islam juga akan pudar. Hatta la yadri ma siyam wala shalah wala nusuk wala shadaqah, sampai orang itu enggak tahu apakah itu puasa, apakah itu salat, dan apakah itu menyembelih, dan apakah itu sedekah. Wali yusra ala kitabillah azza wa jalla fil lailah, dan ya dan Al-Qur'an akan terangkat ke langit dalam satu malam. Jadi terangkat nih Al-Qur'an. Begitu. Fala yabqa fil ardi minhu ayat, dan tidak akan tersisa satu ayat pun. Wa tabqa tawaif minan nas, sehingga tersisa sekelompok dari kalangan manusia, di antaranya adalah asy-syaikhun kabir wal ajuz, kakek-kakek dan nenek-nenek. Kemudian mereka mengatakan yaquluna adrakna abna'ana, mereka mengatakan kami menjumpai bapak-bapak kami, ala hadhil kalimah, berjalan di atas kalimat ini, yaitu di atas la ilaha illallah. Padahal tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, tidak tahu zakat, tidak tahu sedekah, dan tidak tahu yang lainnya. Ya, naudzubillah ya. Nah, tidak tahu apa-apa. Jadi nggak tahu kalau zina misalnya haram gitu. Ya kan, ngeprank nggak boleh ya kan. Banyak sekali loh, tenggelam betul. Dan banyak sekali, dan betul-betul banyak sekali ketidaktahuan. Ya, cuman ini kan buat contoh, sedekah dan sebagainya. Tinggallah orang-orang yang tua dan nenek-nenek. Mereka mengatakan kami menjumpai bapak-bapak kami di atas agama ini, yaitu la ilaha illallah. Wa nahnu naquluha, dan kami mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan apa? La ilaha illallah, tapi tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, mungkin naudzubillah khamr ya kan? Mungkin apa? Zina ya kan? Pokoknya manusia kalau bukan karena iman, binatang itu nggak level dengan manusia. Mudeng Mas Abdul Qahar? Mudeng ya. Jadi binatang itu levelnya ada apa-apanya dengan manusia itu.
Karena manusia itu kalau bukan karena iman, maka akalnya akan menjadi pembimbing bagi dirinya untuk memuaskan syahwatnya, begitu. Gitu ya kan? Ini sampai nggak tahu nih halal haram nggak tahu. Tapi mereka mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kemudian nih, qala Silah bin Zufar. Kemudian Silah bin Zufar mengatakan kepada Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat. Ya, mengatakannya gimana? Menyanggah nih. Ma tughni anhum la ilaha illallah. Ucapan kalimat la ilaha illallah yang mereka lakukan ora kanggo. Lah nggo ngapa kowe wis ngucapna syahadat tesih molimo misalnya kan gitu, ya kan? Dan bahkan kadang lebih parah lagi. Kowe ngajine ya ora kanggo. Wis ngaji kayak gue gitu. Padahal ngajinya kanggo apa tidak kanggo? Kanggo. Maksiatnya dosa apa tidak dosa? Dosa. Ini ingat loh, cara menentukan hukum ini harus tepat supaya kita tidak dosa. Atau misalnya, lah kowe wis ngaji tesi kayak gue. Ya ngajimu ora kanggo. Maknanya kalau dia memang yang ucapan adalah orang yang alim, orang yang paham, maknanya bagaimana mungkin kamu dapat pahala ngaji, kemudian kamu habiskan pahala ngajimu dengan dosa. Ya ora kanggo, ibaratnya ora numpuk gitu loh. Tetap kanggo, tapi ora numpuk gitu. Tapi kadang kan artinya nggak kanggo, lah wis ora usah ngaji-ngajian, gua ngapa? Ya kan? Ini nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ngaji, tetap ngaji. Ya, walaupun naudzubillah min dzalik, sebagian orang ya sulit untuk meninggalkan apa? Maksiat, karena maksiat itu kadang menjadi apa? Kebiasaan. Nah ini wis biasa maksiat, orang maksiat ya kepriwe maning ya kan? Ya wis lah orang ngaji sisan ya tetap ngaji. Nah maksiatnya gimana nih? Ya tetap donga gitu. Jangan pedulikan dengan maksiat yang dilakukan. Udah. Ah, ini diingkari juga. Berarti kalimat la ilaha illallahnya nggak kanggo. Bagaimana mungkin ucapkan kalimat la ilaha illallah nggak pernah ngamalin apa-apa dari syariat Islam, nggak sholat, nggak puasa dan seterusnya. Kemudian ya dijawab fa'arada anhu Hudzaifah. Hudzaifah ini nggak mau merespon ucapannya siapa tadi? Silah bin Zufar. Berarti la ilaha illallahnya nggak kanggo, nggak direspon, nggak direken bahasa Surabayanya, nggak dipedulikan. Berpaling nih Hudzaifah ibnu Yaman. Tsumma raddaha Ali thalathan. Kemudian dibantah itu ucapannya Silah bin Zufar 3 kali. Tsumma aqbala Ali, jadi tatkala Hudzaifah bin Yaman pergi, dibantah lagi. Ya la ilallahnya nggak kanggo, ya la ilallahnya nggak kanggo, ya la ilallah nggak kanggo gitu. Kemudian akhirnya pada ketiga kali si Silah bin Zufar ini mengatakan la ilaha illallahnya itu nggak kanggo, nggak mencukupi, gagal begitu la ilallahnya. Ya, beliau mengatakan ya pada ketiga faqal ya Silah, wahai Silah, walaupun dia begini dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tunjihum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Ini baru satu dalil loh. Berarti kalau begitu tatkala dia meninggalkan sholat tapi di sini masih ada iman, tidak dikafirkan. Dan Islamnya akhirnya tidak di KTP-kan. Gitu loh. Berarti pembahasan Islam KTP ini nilainya ngeri nih. Ya kan? Padahal itu hal yang biasa loh. Islam KTP dan sebagainya. Ini biasa. Ini perkara yang berbahaya loh. Jadi kita tahu perkara-perkara ilmiah berbahaya tidak berbahaya dari belajar ilmu. Dan ingat, tetap kita jangan geser. Tetap jangan geser dengan apa yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetap jangan geser. Karena pokoknya, pegangannya tetap adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktukum syai'an. Ya, taraktu fikum syai'aini lan tadillu
bi tantadilu in tamassaktum bihima kitabullah was sunnatu rasuli. Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kekuatan kita itu tatkala berpegang teguh dengan perkara ini, dan ini perkaranya berat. Perkaranya apa? Berat. Ya. Jadi bersabar dengan syariat, bersabar dengan syariat, karena syariat itu lebih pintar daripada kita, dan syariat adalah pembimbing kita. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan. Belum semua sih sebenarnya di sisi pendalilan dari ulama yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dan jumhur yang mengatakan tidak kafir, karena diantaranya kafir itu kan ada kufrun duna kufrin, kafir tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ada juga namanya kufrun asyir, ya, kufur terhadap suami, ya. Kufur terhadap suami kan disebut dengan kufur. Ada juga kufur nikmat, ya kan? Nah, ini seperti itu. Sehingga yang kafir menurut ini penulis, dia lebih condong kepada pendapat jumhur, itu bagi mereka yang menolak sholat dan meyakini sholat tidak wajib bagi dirinya. Saya tidak wajib sholat. Nah, ini maka ini kafir. Tapi untuk masalah ini sebenarnya masih ada, ya, kaidah-kaidah yang harus diperhatikan, ya. Tapi ini pembahasannya pada perkara lain. Cuman maksudnya kafir di sini setelah final. Setelah apa? Final. Finalnya dia sudah tidak ragu, ya, bahasanya dia jelas. Dia juga tidak dalam keadaan muta'awilan, dia juga dalam keadaan sadar, dia juga dalam keadaan, ya, memahami, sudah iqamatul hujjah, ternyata dia tetap seperti ini. Nah, ini baru per person ini dihukumi dengan kafir. Dan biasanya yang kafir kan ya mungkin pemerintah, karena perkara-perkara yang demikian ini kan kewenangan pemerintah. Tapi di pemerintah kita kan masalah seperti ini nggak dibahas. Sehingga tatkala kita mau seperti ini secara ahkam syariah, hukum syariah yang kita waspada, jangan sampai masuk ke ranah kekufuran. Ini saja yang bisa kita pelajari, semoga manfaat, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.